kerja kos, ridha dan menyerahkan mandatnya kepada saya. Mas kawinnya uang sebesar 17.022.014 rupiah dibayar tunai. Sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan, menikah dengan orang yang dicintai, dan kemudian hidup berbahagia merupakan tujuan dan mimpi semua orang. Namun, untuk menuju tahap sempurna itu diperlukan proses. Ada kalanya mulus, namun tak sedikit pula yang menemui hambatan. Bahkan di detik-detik terakhir hari bersanding. Rupa-rupa masalah yang muncul. Dari sekian, terdapatlah beberapa sebab yang bersumber dari kepercayaan atau mitos. Utamanya, terkait pantangan yang tak boleh dilanggar. Menerabas, fatal akibatnya. Masyarakat suku Jawa menyebutnya pamali. Apa saja pantangan dan pamali yang bersandar kepada kearifan lokal itu? Disadur dari cerita lama dan mitos yang hidup di tengah masyarakat Jawa, pamali pertama adalah melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram. Itulah mengapa ada penetapan waktu dulu sebelum menentukan rencana. Selalu saja ada musibah yang menyertai kalau melanggarnya. Yang kedua, weton atau hari kelahiran calon pengantin harus selaras atau cocok, yang tidak sama besar kemungkinan tak akan berjodoh. Hidup pula kepercayaan bahwa kalau calon rumah mempelai berhadapan, rejeki ataupun wibawa mereka akan berkurang. Pamali pula untuk menikahkan anak pertama dengan anak ketiga dalam satuan tahun. Satu pantangan lainnya adalah pernikahan yang pengantinnya sama-sama anak pertama dalam keluarga. Niscaya akan muncul hambatan sebelum perkawinan dilaksanakan. Oh, kalau itu aku sih enggak sih. Kan yang penting kan hubungannya nggak sedarah. Kalau hubungannya nggak saudara, kalau tetangga doang. Tapi hubungannya nggak saudara sih menurut aku nggak apa-apa sih. Yang kayak gitu banyak kok terjadi di dunia ini pasti ya kan. Yang namanya kita nggak tahu bakalan jatuh cinta sama siapa. Bisa jadi kita jatuh cinta sama temannya adik atau temannya kakak gitu kan. Tapi pernah dengar sih kalau misalkan nikah itu nggak boleh, misalkan kakak dan adik itu nikah di tahun yang sama. Terus juga kalau misalkan ada tanggal dari salah satu pasangan itu ternyata nggak cocok begitu lihat di kalender Jawa, jadi kadang-kadang akhirnya nggak jadi nikah. Tapi menurut kita sendiri sih kalau misalkan jodoh ya dan sudah dekat satu sama lain, urusan adat sih mungkin belakangan, itu kan sesuatu yang dipercaya sama leluhur supaya pernikahan langgeng. Tapi balik lagi ke pribadinya masing-masing aja sih. Tentu tak semua meyakini mitos yang bersumber dari tradisi lama ini. Namun yang namanya kearifan lokal, hampir semua mengikuti dengan taat. Selain beberapa pamali, tersebut juga beberapa pantangan yang harus dipatuhi menjelang pernikahan tiba. Kuatnya pelaksanaan dan kepatuhan kepada tradisi membuat calon pengantin dan keluarga menjaga betul supaya pantangan ini tak diabaikan. Sebab, berdasarkan kepada pengalaman, selalu saja ada hal-hal tidak baik yang akan menimpa. Paling buruk adalah batalnya pernikahan tersebut. Ini dia beberapa pantangan itu. Suku Jawa adalah komunitas yang sangat menjunjung nilai budaya leluhur. Semua laku dan panduan dalam kehidupan banyak bersumber dari kearifan di masa lalu. Dengan adab dalam pernikahan. Pantangan pertama menyebutkan bahwa calon mempelai tidak diperbolehkan berpergian jauh. Hal ini masuk akal karena mereka harus menjaga diri sebelum hari bahagia. Ada pula tabu bertemu sebulan sebelum hari H. Keduanya melaksanakan fase pingit. Pantangan pula memotong rambut. Yang juga sangat dijaga adalah memindahkan cincin tunangan ke jari lain. 5 larangan ini sangat familiar dan dipahami masyarakat secara luas. Telah mengakar dan menjadi semacam panduan bagi calon pengantin. Yang mengerikan tentu saja dampaknya atau resiko bagi yang melanggarnya. Kalau bukan proses yang sangat memakan waktu dan ribet, juga ancaman batalnya pernikahan disertai musibah yang tak diduga. Mitos itu sebetulnya bukan masalah benar atau tidak ya Mbak, tapi masalah percaya atau tidak gitu. Jadi banyak orang yang kemudian melakukannya karena
daripada mendingan gitu kan, daripada terjadi apa-apa mendingan dijalanilah kepercayaan itu. Tetapi beberapa kali memang saya menemukan cerita dari orang-orang Jawa tetua sendiri yang ini loh, seperti contohnya anak ini dulu nekat sih nggak ngikutin hitung-hitungan Jawa, jadinya sekarang sial terus gitu. Dan jadi memang buktinya secara ilmiah mungkin perlu ada riset lagi ya Mbak. Ada kaidah al-adah muhakkamah. Adat istiadat itu bisa menjadi pertimbangan untuk sebuah keputusan hukum. Makanya tentu kita menghormati adat istiadat termasuk mitos yang ada di tengah masyarakat. Tetapi kita pun mengenal kaidah bahwa ad-din aqlun la dina liman aqlalah. Sebuah keputusan hukum yang ada di tengah masyarakat harus dilandaskan atas nilai-nilai rasionalitas. Sehingga mana yang rasional, mana yang enggak, itu harus menjadi pertimbangan kita. Sebagai sebuah nilai luhur, mitos dan larangan itu sah-sah saja diikuti. Yang tidak boleh tentu saja mempercayainya. Sisi agama memandangnya sebagai budaya, namun akan menjurus kepada kesyirikan kalau sudah menyangkut tauhid dan akidah. Tetapi mitos-mitos itu ada yang memang pure mitos, kepercayaan, tetapi ada yang memang punya dasar ilmunya, seperti angka itu Mbak, itu kan numerologi Jawa, dan numerologi Jawa itu sama canggihnya seperti numerologi Cina, numerologi Yunani, dan juga numerologi lain seperti Kabalah dan lain-lain. Numerologi itu kan percaya bahwa setiap angka itu memiliki kekuatan yang berhubungan langsung dengan energi semesta gitu Mbak. Jadi itu ada teorinya, ada penjelasannya. Jadi tidak semata-mata mitos saja. Misalnya, apakah pernikahan di bulan Muharram itu atau bulan Syuro itu tidak boleh? Tentu kita melihatnya dari sisi lain bahwa semua bulan adalah bulan yang baik, semua hari adalah hari yang baik, tidak ada yang tidak baik. Makanya kalau kita ingin melakukan sesuatu, jadikanlah bulan itu dimulai dengan tradisi-tradisi berdoa, lalu menyanjatkan kepada Allah agar syukuran pernikahan itu betul-betul dijauhkan dari balai dan musibah. Nah, kalaupun ada orang yang ketakutan untuk tidak terjadi bulan itu, tentu kita serahkan pada tingkat musyawarah. Bulan mana yang terbaik untuk menikah? Yang pasti serahkan semuanya kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita sudah berniat melakukan kebaikan termasuk menikah misalnya, termasuk di bulan Muharram, serahkan pada Allah. Kita akan mendapatkan kebaikan. Kembali lagi kepada poin awal, menikah adalah pekerjaan bernilai ibadah dan membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah adalah tujuannya. Agama menuntun kita untuk mencapai kebahagiaan yang didambakan itu sesuai ajaran masing-masing. Lalu dia mengalami perceraian atau rumah tangganya tidak dalam keadaan baik-baik saja, menurut saya tentu faktornya bukan hanya sekedar faktor rumah berhadapan, menikah di bulan Syuro dan lain sebagainya, tetapi ada faktor-faktor yang lain. Itu tentu harus juga didasari atas bagaimana caranya kita melakukan upaya apa yang disebut dengan tolak bala. Makanya dalam tradisi kita misalnya ketika ada seorang yang menikah melangkahi kakaknya, ada tradisi sedekah dulu tuh. Sedekah dulu. Shadaqatu taqul bala. Sedekah itu akan menghindarkan dari balai. Begitu pula kalau ada beberapa larangan itu kita mengadakan acara syukuran, tolak bala dengan wayang dan lain sebagainya. Intinya adalah kita yakin bahwa apapun yang terjadi, kebaikan atau keburukan, sesungguhnya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini berpulang kepada pribadi masing-masing. Kearifan lokal adalah nilai luhur.
Budaya dan tradisi juga bersumber dari pengalaman dan cara yang baik untuk hasil yang baik pula. Bahwa ada bala atau musibah yang menimpa bila tak mengindahkan adalah sebuah pilihan, menuruti atau mengabaikannya. Selebihnya, walah-walah pisawang.